Pada konferensi pers hari Kamis, 13 April 2023, Johannes Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan bahwa kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Kemenhub, terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 29 Maret 2023. Selain itu, kasus ini juga mencakup beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera, yang meliputi proyek jalur kereta api lainnya seperti proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan, proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan beberapa pejabat pembuat komitmen seperti Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Shinto Pirjani Huta Barat, Ahmad Affandi, dan Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah Dion Renato Sugiarto, Muhammad Hikmat, dan Yosep Ibrahim. KPK menduga para pelaku telah merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender, dan mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJK Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Hingga saat ini, KPK menduga para pelaku telah menerima suap lebih dari 14,5 miliar rupiah dari pihak swasta, berdasarkan keterangan dari beberapa terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Pada Selasa, 11 April 2023, tim Satgas KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Semarang atas dugaan suap yang tengah disidik oleh KPK Putu Sumarjaya dan 3 orang lainnya yang terjaring OTT. KPK dilakukan pemeriksaan di gedung unit PPA, Satreskrim Polrestabes Semarang sebelum dibawa ke Jakarta dengan mobil bersama sekitar 8 orang lainnya yang diperiksa, sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ali Fikri, juru bicara KPK, membenarkan OTT KPK yang dilakukan di wilayah Semarang dan Jakarta pada 11 April 2023 terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di wilayah Balai Perkeretaapian DJK Jateng. Beberapa pihak swasta juga berhasil diamankan terkait OTT tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, para pelaku akan menghadapi proses hukum dan kemungkinan diadili di pengadilan. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan secara tegas dan terkoordinasi, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memerangi korupsi di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi di Indonesia, serta mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Namun, KPK juga perlu didukung oleh masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya, dalam memperkuat kapasitas dan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini meliputi dukungan untuk penguatan hukum dan regulasi yang mengatur pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan lembaga pemerintah. Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu dilakukan kerjasama antara KPK dan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam membangun kesadaran dan kultur anti korupsi, serta meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara.